Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, tanggal 1 April 2026. Mari saudara-saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setia dalam ketaatan, waspada dalam pengkhianatan. Bacaan tergi hari ini diambil Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a dan Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, menjelang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pekan suci ini saudara, kita semua diajak untuk melihat hal yang sangat menonjol. Dua hal yang kontras, yang tajam saudara, yaitu kekuatan mutlak kepada Allah dan kerapuhan manusia dalam pengkhianatan. Bacaan pertama dari Yesaya menyampaikan sosok seorang hamba Tuhan yang bernubuat tentang Yesus Kristus. Seorang yang taat namun menanggung penderitaan fisik dan hinaan demi kehendak Allah. Yesaya menyampaikan hamba Tuhan itu adalah saudara, lidah seorang murid. Kita lihat di dalam ayat 4. Di sini disampaikan hamba Tuhan berfokus untuk memberi semangat kepada orang yang letih lesu dengan perkataan yang benar. Kita semua saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang bukan menghujat atau mengeluh, menghakimi dan menghukum saudara. Tapi kita semua menggunakan lidah ini saudara untuk membawa damai, menguatkan, menyampaikan kebenaran bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Dan hamba Tuhan yang dimaksud yang kedua adalah hamba yang selalu telinganya terbuka. Ayat kelima saudara. Ketaatan dimulai dari mendengarkan suara Tuhan, bukan memberontak atau tidak mengindahkan perkataan suara Tuhan. Yesus telah memberi contoh dengan tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa. Bahkan saudara, setia ketika ketaatan itu membawanya ke kayu salib. Apakah kita sudah mendengarkan Tuhan lebih banyak saudara daripada keinginan diri kita sendiri? Seorang hamba yang tidak menyembunyikan wajahnya, tetap teguh sekalipun di tengah hinaan saudara. Lihat, secara gamblang menggambarkan fisik Yesus di mana punggungnya saudara dibiarkan dicambuk, dipukul, pipinya dicukuri, bahkan diludahi saudara. Namun Yesus tetap teguh menghadapi siksaan dan olok-olok dengan wajah yang teguh seperti gunung batu. Dalam hal pengkhianatan saudara, Yesus pun tetap dengan teguh menghadapinya, tidak dengan berontak secara frontal. Dan dia pun tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Dia pun tidak murka saudara atau mengusirnya. Yudas Iskariot yang adalah salah satu muridnya yang terdekat, yang telah banyak menyaksikan mujizat Yesus saudara. Namun dia memilih mengkhianati demi kekayaan, ambisi keduniawiannya. Ini mengingatkan kepada kita semua saudara, bahwa kedekatan fisik atau status kita sebagai aktivis gereja, pelayan gereja, tidak menjamin kesetiaan hati kita saudara. Berapa banyak dari kita sebagai aktivis, sebagai pelayan, demi kepuasan duniawi, uang, jabatan, kehormatan, popularitas, kekuasaan, kita menggadaikan iman kita saudara. Kita menjual Yesus. Di manakah letak kesetiaan dan ketaatan kita saudara? Regi hari ini
mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing, saudara, dengan jujur bertanya, di manakah posisi saya saat ini? Apakah saya seperti hamba yang disampaikan Yesaya hari ini, yang tetap setia berbuat baik dan taat meskipun dalam situasi sulit dan menyakitkan? Atau apakah saya seperti Yudas Iskariot yang tanpa sadar mengkhianati Yesus melalui dosa-dosa kita, saudara? Ketamakan saya, atau di saat saya memilih kepentingan pribadi di atas iman saya. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pekan suci menjelang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diajak untuk memperbaharui komitmen kita, saudara. Memperbaharui komitmen kesetiaan kita, mendekatkan kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan, dan dengan berani, saudara, mau menolak segala godaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus Tuhan, berikanlah kami lidah seorang murid, agar dapat memberi semangat dan hati yang setia, agar tidak berkhianat padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.